Bismillahirrahmanirrahim. Sampai pada wa yushtaratu, dan disyaratkan fil muqatil, di orang yang berjuang atau pejuang atau orang yang berperang gitu ya, alladzi yuqsamu lahum minal ghanimati, yang dia mendapatkan bagian apa? Ghanimah. Jadi gini, orang yang berhak mendapatkan ghanimah itu siapa? Gitulah. Yang pertama apa? Muslim. Yang kedua apa? Dewasa. Yang ketiga apa? Berakal. Muslim, dewasa, berakal, merdeka, laki-laki. Ya. Kalau selain itu tapi perang ya apa? Misal ada perempuan, dia ikut perang misali, ya apa? Ada perempuan ikut perang, maka wa yurdahu liman laisa kadzalik, dan diberikan sepantasnya atau bagian kecil, dan diberikan bagian kecil kalau apa? Liman laisa kadzalik, kalau dia tidak seperti itu, berarti bukan 5 syarat itu, dia bukan, tidak mungkin apa? Mungkin aja kalau dia kafir dhimmi, ikut di dalam apa? Pertempuran, tidak balik, berarti apa? Masih kecil, berakal sulit ya. Tapi kadang-kadang ada orang tidak berakal, cuman dia tadi itu beberapa hal ngerti. Ya, anak dulu waktu kecil-kecil sering kelihatan ada satu orang ya, sudah meninggal ya, Allah yarhamu. Itu hilang akalnya, cuma disuruh beli lengogas, minyak gas, beli kerupuk, beli ini. Nah, mungkin ada aja. Atau budak, atau apa berarti? Perempuan. Ya. Wa yurdahu liman laisa kadzalik, diberikan bagian kecil kalau dia tidak mendapatkan syarat 5 tadi itu. Gitu. Mithla sabi wal mar'ati wal abdi wal majnuni idza qatalu. Ya, semisal siapa? Anak kecil. Semisal siapa? Al mar'ah, perempuan. Wah, perempuan malah perang ya. Ojo tuh. Ini ada itu perempuan itu kan ya. Di sejarahnya sama Rasulullah itu. Tapi dia pakaian seperti laki-laki. Setelah suaminya meninggal, anak-anak lakinya semuanya 3 atau 2 meninggal. Tinggal dia menggunakan pakaian laki-laki. Jadi seorang laki-laki. Wal abdi atau budak, wal majnun idza qatalu, jika mereka ini ikut perang. Bahasanya di sini dia mendapatkan apa? Ujroh. Ujroh al-ada. Berapa ujroh al-ada itu ya? Ongkos biasaan. Bukan ongkos ya. Tanda terima kasih lah. Tapi tidak masuk dalam ghanimah. Rampasan perang. Tidak dapat. Nah ini tuh. Ya kan? Wa dhimmiyu. Nah itu kan? Dhimmi. Idza kharaja bi'idnil imam, kalau dia keluar bi'idnil imam, dengan izinnya imam, yurdahu lahu, maka dia mendapatkan bagian kecil juga. Karena kafir dhimmi ini tidak ganggu Islam kok. Maka jadi wal dhimmi itu dalam penanggungan itu kan gitu. Kalau bahasanya kita orang, mereka itu mendapatkan suaka. Tapi ingat, dengan izin imam. Nah, ya.
Kenapa kok dia dengan izin imam? Karena imam nanti akan meneliti. Ini benar enggak? Ini sudah kuat enggak? Ini sudah ini enggak? Takutnya nanti tengah pertempuran justru membelot. Enggak. Ya dulu. Gitu maksudnya. Ngerti ya? Iya. Waradhu miqdaru aqallu minas sahmi. Ya nama radhun apa bahasa Indonesia? Rodoh ya, rodoh. Itu ukuran yang lebih kecil daripada satu bagian ghanimah. Makanya dikatakan lil ihtiram. Pemberian ini sebagai bentuk apa? Penghormatan. Ya, jadi rodoh itu diberikan sebagai bentuk penghormatan. Wis terima kasih kon teko. Terima kasih kon ikut perang, gitu maksudnya. Rodoh namanya. Waqad yuqalu qailun, ada orang yang berkata ba'dun nisa'i, sebagian itu wanita, wal murahikin, sebagian remaja, ya. Qad yuqatiluna, terkadang mereka itu berperang ahsana min ba'dhir rijal, lebih baik dari sebagian laki-laki. Wa hadza syadun, ini adalah syadnya di sini ini apa? Ai ghairu ghalib, berarti apa? Jarang. Berarti ada. Cuman itu jarang terjadi. Makanya dikatakan apa? Walaisa hukman aman. Walaisa hukman aman. Tapi tidak umumnya tidak seperti itu. Nah ini dapat. Misalnya apa? Nusaibah bintu Ka'bin. Nusaibah bintu Ka'bin. Allahu Akbar. Beliau ini sahabat perempuan yang perang langsung ketika Uhud. Ketika Uhud, insya Allah kurang 3 hari nang Uhud apa? Ya, kawan bisa insya Allah ya. Tapi mbak aku, amin mbak travel lain, ini jat. Oh nih, malah sopo kok. Karena gini, Uhud itu kejadian kalah sudah. Kalah. Bahkan Nabi kepepet waktu itu. Masuk di satu celah Rasulullah itu. Saya masuk di satu celah Rasulullah itu. Ketika masuk di satu celah, naik di atas gunung. Dan kita pernah naik anak ke sana, ke gunungnya itu. Itu sampai sekarang kalau ente cium ada lubangnya sedikit, sampai sekarang bau wangi. Dan itu bukan katanya orang loh. Anak mencium itu bau itu. Di atas sana itu yang jaga diantaranya apa? Sayyidina Ali, Sayyidah Khadijah, Sayyidina Fatimah, termasuk Sayyidina Umar dan Sayyidina Utsman ketika itu. Di Ningsor ketika itu Abu Sufyan belum masuk Islam. Mana sekarang? Mati sudah semuanya. Mengono. Rasulullah diam, jangan jawab. Akhirnya Sayyidina Umar tidak betah metu. Ya adu Allah. Musuhnya Allah. Sing kon anggap mati si urip. Iki lho wonge. Maka jeneng Umar leces ganti. Sampai dikatakan apa? Sayyidina Umar mengatakan apa? Dalam perang Uhud itu tidak ada yang terluka. Tidak ada yang tidak terluka. Tidak ada yang tidak terluka kecuali Ummu Umaroh. Siapa Ummu Umaroh ini? Nusaibah bintu Ka'ab. Jadi tidak ada yang tidak terluka. Semuanya terluka. Rasulullah SAW. Faham tak? Nusaibah bintu Ka'ab. Yang kedua, perempuan siapa?
Khawlah bintu Azwar. Khawlah bintu Al-Azwar. Ini pada masa Khalid bin Walid. Pada masa Khalid bin Walid. Khawlah bintu Azwar. Paham enggak? Sampai orang kalau ikut bertempur, orang-orang enggak tahu kalau Khawlah ini perempuan. Begitu hebatnya kalau perang. Iya man. Kawan merajuat mana ngaranya tuh ya kan. Iya. Ada beberapa anak-anak kecil ya, bukan kecil sih, sekitar umur 17 tahun yang ikut perang. Ya, bahkan ketika menjadi panglima perang, bayang nanti, panglima perang, umur 17 tahun, namanya Muhammad bin Qasim. Umur 17 tahun, menjadi panglima perang. Oh, Islam ya? Paham ini? Di antara siapa? Appor, Atar ya, alhamdulillah. Appor, dari Atar jadi Appor aja. Appor bin Yasir. Ini tulis ini penting ini. Ini tulis ini sampaikan ini agar tahu gimana umat Islam ini. Appor bin Yasir, gitu. Itu di antara orang-orang yang dari kelompok perempuan, dari kelompok remaja yang ikut perang. Kalau yang duel lebih kecil dari itu, umur 14 tahun, siapa? Ngelawan siapa? Dia. Ngelawan siapa mas? Hah? Oh. Siapa Zil? Siapa? Masa gak ru? Kon putune iki lho. Gak ru. Lek kon ndak berarti bener PWI lho kan. Itu berarti kan. Amr bin Wud. Perang apa? Perang Uhud. Perang Khandaq. Perang Khandaq Amr bin Wud. Itu tulisan rek. Tulisan gitu loh. Biar kita tahu gitu sejarah. Jangan sampai ada kecintaan, kekaguman kepada non-Islam. Karena non-Islam ini sekarang memunculkan seperti itu. Karena zaman itu tidak ada. Yang ada ini Islam. Syuf ya, kurang lebih tadi malam, apa kemarin malam ya. Ente tahu di Irak dulu itu, di Irak. Itu saking banyaknya ilmuwan, mereka itu kalau membawa kitab karangannya dibawa di perahu. Satu orang itu bawa di perahu. Perahu penuh loh. Satu orang, satu ilmuwan berangkat ke Irak. Sampai pada zaman itu Bizantium, Roma itu belum mengerti peradaban masihan. Islam sudah ngerti. Paham enggak? Makanya cerita-cerita ini penting. Siapa perempuan, siapa anak muda. Itu agar tahu timbul kecintaan. Ojo kon delok gladiator. Van Damme iso muter ngene. Sadurunge Van Damme muter, wong biyen wis pinter kabeh. Kok Van Damme. Van Damme. Jackie Chan. Iya. Ngono Jackie Chan tadi. Sayyidina Ali itu pernah didatangi satu orang, mau dipedang gini, orang itu buka pedangnya gini, ngangkat gini, ndak ono isan Sayyidina Ali, diburine wisan. Kan Sayyidina Ali, kalau aku mau bunuh kamu cepet, mangane ngali ya wis. Jackie Chan. Adia. Apa filmnya? Kung Fu Master. Wong Fei Hung. Adia. Itu apa itu, tidak ada apa-apanya. Iya mas, sampai yang Bung Fehung
pengobatan. Siapa? Ibnu Sina. Pengobatan, aljabar. Dulu kan menututi Mas Ian. SMP 3 itu ada pelajaran aljabar. Saya matematika. Dulu ada matematika, ada aljabar. Aljabar ini muslim. Aku enggak pernah sekolah ya. Tahu kan ya dulu kan? Oh, no, aljabar dulu sekolah itu ya. Sekolah. SR. Yusuf kuliah kan ya. Ini. Brawijaya. ITB. Institut Tonggoi Brawijaya. Mikuli Uya. Oh, nure. Paham ya? Radhiyallahu ta'ala anhum. Kemudian apa lanjutannya sih? Tadi kan kana ba'dus salafi idza jahada fi sabilillah ta'ala tanazala an nasibihi minal ghanimati wal fai'i. Karena ada ba'dus salaf, sebagian orang-orang soleh yang dulu, mereka itu apa? Idza jahada fi sabilillah, kalau memang dia berjihad di jalan Allah. Ya kan? Berarti kan dapat ghanimah kan? Dapat ghanimah kan? Tanazala aitasakoto an nafsih. Dia ndak ngambil an-nasibihi dari bagiannya minal ghanimati, baik itu ghanimah, harta yang diambilkan ketika selesai berperang, atau fai', harta orang kafir yang didapatkan tanpa pertempuran. Tidak mau. Orang-orang soleh dulu itu. Jadi memang murni, mereka ini berperangnya bukan karena ghanimah, enggak. Karena apa? Karena Allah. Itu Pak. Lanjutkan. Wa yuridu dan dia menginginkan apa? Ayyakuna jihaduhu, ada itu jihadnya khalisan murni liwajhillah. Khalisan murni liwajhillahi jalla wa ala. Murni hanya untuk Allah yang maha agung, yang maha tinggi kedudukannya. Wes tidak tujuan lain. La min ajl ghanimah, bukan karena ingin mendapatkan ghanimah, rampasan perang, enggak gelem. Lek bosan kita orang ini loh. Kita orang ini sekarang ya, anak baca kitab, ente dengarkan, kita belajar, sudahlah, niatkan untuk Allah sudah. Tetap usaha. Urusan pinter atau enggak itu hak Allah sudah. Tapi tetap kita berusaha. Mereka itu gitu. Bukan berarti karena ikhlas karena Allah berarti badannya dibiarkan untuk dibunuh. Enggak. Punya strategi, punya cara. Setelah strategi atau cara yang diatur tadi itu mendapatkan ijabah dari Allah, dikabulkan, menang, enggak jauh. Itu sama kita orang kan jihad saya gini. Jihad kira enggak jihad. Aku ngantuk loh ini. Apa nih enggak jihad nih? Iya Yusuf toko kerja, Rozil toko membanting tulang. Ya kan? Ru aku stok kabeh. Ini apa toko sawah. Iki toko ndi, mbuh toko ndi. Iya jihad iki, aku toko dolan iwak. Ayo. Allah. Semoga diberikan oleh Allah ya. Ikhlas. Amin insyaallah. Wa rabbuna subhanahu wa ta'ala. Dan Tuhan kita Allah subhanahu wa ta'ala aqabal muslimina fi ghazwati Uhudin, memberikan peringatan. Kita tidak berani mengatakan aqabah menyiksa ya, enggak. Allah memberikan peringatan kepada orang-orang Islam fi ghazwati Uhud, ketika terjadinya perang Uhud, bisa babi karena sebab khurujir rumati,
khurujir rumati, karena keluarnya dak nurutnya rumah, yaitu orang yang bawa pasukan pemanah, minal jabali, turun dari gunung, lil ghanimati, karena untuk mendapatkan ghanimah, ujian, ketentuan dari Allah. Tak perlu kita nyalahkan, ya apa sahabat ini? Dah, lek kon dadi belum tentu, jangankan ente ikut, belum tentu ikut perang, lek kita orang belum tentu. Itu semuanya ada hikmahnya dari Allah. Wa kullau wa'adallahul husna. Wa kulla wahidin, setiap satu, tidak ada perkecualian. Allah menjanjikan kebaikan. Allah kok menjanjikan kebaikan, kok kon kasih kalam. Hati-hati. Loh, terus kenapa kok seperti itu? Itu hikmah. Hikmah yang diberikan oleh Allah. Itu. Wa mukhalafatihim, karena apa ya? Kata-kata sing halus apa ya? Tidak nurut. Apa? Ya enggak enak. Besok ngono lah. Hati-hati kalau sama sahabat ya. Li amri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Faqad talaba minhum ats-tsabat. Ya, faqad talaba, benar-benar itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta minhum dari mereka untuk ats-tsabat, untuk tetap bertahan di gunung tadi itu. Sawaun intasoru au huzimu. Sawaun baik, intasoru mereka menang, au huzimu atau mereka kalah, tetap jumlah mereka pemanah itu wa kana adaduhum dan ada jumlahnya mereka khamsina rajulan 50 orang. Wa kana raisuhum Abdullah bin Jubair. Yang mimpin dari pasukan berpanah yang ada di gunung itu sahabat namanya Abdullah bin Jubair. Ngerti ya? Terus apa? Fantasor muslimun. Ya. Fantasor muslimuna hatta qala ba'duhum. Fantasoro, maka mendapatkan kemenangan ketika itu siapa? Orang Islam. Sudah, bahasanya kita orang sudah di atas angin kita orang ini. Hatta qala ba'duhum, sehingga berkata sebagian di antara mereka mengatakan apa? Inni sami'tu khalakhila Hindi bin Utsbah tarinnu fi udunayya lamma harabas ma'a baqiyatin nisa. Inni sami'tu, aku mendengarkan khalakhila. Khalakhila itu gelang kaki. Gelang kaki. Milik Hindun bin Utsbah. Tarinnu fi udunayya. Sudah apa ini? Berdering, bergemericik di telingaku Izan. Lama harabat, ya, ketika dia lari ma'abakiyat nisa bersama teman-teman yang lain. Jadi sahabat di antara mereka kata apa? Kita harus menang gitu, menang Izan. Kau menurut enggak? Gelang kaki Hindun bin Khawlah bin Utsbah ya. Hindun bin Utsbah iku wis di telingaku gemerincing gitu. Maksudnya apa? Anak mau ngambil itu loh maksudnya. Inceran. Gitu. Aku krungu jarine Hindun bin Utsbah ini lari sudah. Tutu Hindun adikmu itu. Tutu Hindun bin yo itu. Hindun bin Utsbah. Mana? Khol itu gini. Kholakhila jadi akeh. Makanya kita orang ini dalam Islam tidak boleh untuk menggunakan perempuan itu gemrencing. Kring. Ya, karena itu kebiasaan orang jahiliyah. Mereka menggunakan seperti itu.
Aku ndak wani ngomong tradisional kita orang ya, kan ono sing gawe gelang dik ini. Ya Allah alam, aku ndak melo-melo. Engko PWI metu maneh ngene. Tuh. Paham ya? Tuh. Tidak boleh. Sabenere iki mandara wedok-wedok krungu ya. Wong wedok iku lek ditukokno bojone gelang di sikil. Itu sebetulnya menjadikan kedudukan istrinya kayak kucing. Iya benar? Iya. Karena apa? Kucing kan dikei, lek mlaku ling. Iya kan? Lek kon ngek bojomu kayak ngono, kan kok perlu bojomu mlaku. Kok pas ngombe kopi lah, keliling, oh tak koi. Mangkane wong wedok ini kok iso jadinya. Sikil dikei gelang. Allah. Nah jangan, nggak boleh ya. Lianna Quraisyan kharajat binisa'iha yadribna ala dufuf. Oh, nemen Pak. Wa yunshidna. Iki lek basket apa jenenge? Sing wedok ngene lho ya. Cheerleader. Dengar ngerti. Cheerleader. Ini kan. Lianna Quraisy karena orang-orang Quraisy, kafir Quraisy itu kalau mereka perang, kharajat binisa'iha. Mereka ini keluar bersama perempuan-perempuannya juga. Untuk apa? Yadribna ala dufuf. Mereka nabu apa? Terbang. Wa yunshidna. Dan mereka ini menyampaikan bait-bait syair. Sporter. Itu mengikut. Dikatakan ya, nahnu banatu tariqin. Kami adalah putri-putri Tariq. Namshi ala namarik. Namshi kami berjalan. Ala namarik. Di atas permadani. Intak bilu nu'anik. Intak bilu jika kamu sekalian maju. Nu'anik. Kami akan merangkul kamu. Artinya apa? Maju, jangan takut. Kalau inti maju, kami ngerangkul. Tapi orang kafir ini. Autut biru, nufarik. Tapi kalau kamu tidak maju, kami akan menjauh dari kamu. Kami akan tinggalkan kamu. Firoko ghaira wamik. Firoko, satu perpisahan ghaira wamik. Tanpa adanya kasih sayang lagi. Aku ndak sudi lek sampai kau ndak maju, katanya orang-orang perempuan kafiro ini. Tariq itu bukan merupakan nama orang. Tariq itu adalah nama lain untuk bulan atau bintang. Dalam syair itu kan ada yang bawa kitab itu Tariq. Tariq yang dimaksud di sana itu adalah cahaya, karena artinya bulan atau bintang. At-Tariq fi syi'ril jahiliyah an-najmu. Jadi Tariq itu kalau dalam syair orang-orang jahiliyah itu namanya bintang. Seperti firman Allah di sana, was-sama'i wat-tariq. Tariq ini bintang yang bersinar. Jadi bukan nama orang itu. Ngerti ya? Sampai segitunya dia belani itu ya, untuk perang. Gitu. Fa ashabul jabali lamma ra'au Quraisyan harabat. Fa ashabul jabali, maka golongan pemanah yang ada di gunung, lamma ra'au, ketika mereka melihat Quraisyan, sebagian orang Quraisy itu harabat, lari. Qala ba'duhum, sebagian mereka ngatakan apa? Nakhruju nuqasimu fil ghanimah. Nakhruju
ayo kita orang semuanya turun sekarang ini. Nuqasimu fil ghanimah. Kita akan membagi ghanimah. Gitu. Sudah. Fanahahum ra'isuhum Abdullah bin Jubair. Ketika itu Abdullah bin Jubair melarang, jangan turun. Wa dzakkarahum. Abdullah bin Jubair mengingatkan mereka kalam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas pesannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tadi berapa jumlahnya? 50. Lakinna arba'ina minhum lam yuti'u amrahu wa kharaju. Akan tetapi 40 orang dari mereka itu lam yuti'u. Mereka tidak taat, mereka tidak nurut amrohu perintahnya. Perintahnya siapa? Abdullah bin Jubair. Wa kharaju, dan mereka turun dari gunung. Sehingga apa? Wa baqiya, sehingga tersisa yang di gunung tadi itu Abdullah bin Jubair sebagai pemimpinnya, wa asyratu nafarin faqat, dan 10 orang saja. Itu. Nah, sudah. Wa kana Khalid bin Walid qaidah harbin mahiron. Ketika itu Khalid bin Walid masih kafir, belum masuk Islam. Dia ini qaidah harbin, panglima perang. Mahiron, yang pinter, yang mahir. Wa kana qaidu Quraisyin qabla ayuslima. Huwa wa Ikrimah. Yang ada pemimpinnya orang Quraisy untuk perang, orang kafir Quraisy untuk perang Uhud ini 2 orang. Abdullah bin Jubair dan Ikrimah ketika belum masuk Islam. Fanadara Khalidun ila jabal. Ketika itu Khalid melihat ke atas gunung. Falamma ra'ahu khalian, maka ketika ngelihat itu Khalid di gunung tadi itu tidak ada orang, kosong, atau cuma 10 orang, 11 sama Abdullah bin Jubair, ya kan? Ilal asyrata, kecuali dengan 10, ada bijunudi. Ini Khalid kembali dengan pasukannya, watasallaqal jabal, dan naik ke atas gunung, wa qatalal asyrata. 10 orang itu termasuk Abdullah bin Jubair. Khalid membunuhnya. Terbunuh mereka. Paham? Wa ada Quraisyun. Yang ada di gunung ganti orang kafir Quraisy. Wa darabul muslimun, wa darabul muslimina. Maka mereka melemparkan busur panah. Memukul orang-orang muslim. Min khalfihim, dari belakang. Dibopong. Wahajamu alaihim, kemudian mereka nyerbu orang muslim. Wa qutila minal muslimina nahwa 70 rajulan. Ketika perang Uhud itu ada 70 sahabat yang terbunuh. Ada 70 sahabat yang terbunuh. Termasuk minhum, di antaranya mereka siapa? Sayyiduna Hamzah radhiyallahu anhu, paman Rasul. Sayyidina Hamzah. Bahkan wajuriha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul ketika itu terluka. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Terluka Rasulullah. Terluka. Itu kejadiannya. Dikatakan di sini wa mahalu syahid, maka pelajaran yang dapat kita ambil dari cerita Uhud ini, annal ghanimata aradun dunyawiyun. Ghanimah itu cuman perkara urusan dunia, barang dunia. Qad yakunu sababal bala. Karena urusan dunia bisa nanti menjadi sebab musibah, waliyadzubillah. Jadi gini, dunia ini memang berpotensi untuk menjadikan kerusakan.
Kepingin aman, arahkan kepada yang baik. Ente punya uang, kita punya mobil, gunakan itu untuk khidmatuddin, khidmat agama. Lebih khidmat agama itu maksudnya pengajian tok, lo enggak. Ente punya istri ya, ente ajak anak istri ente kemana? Rekreasi ke sana sebentar untuk buat pikiran enggak sumpek ibadah. Jadi memang ini perhatikan di sini ya. Anal ghanimata aradun dunyawiyun qad yakunu sabab bala wal iyad billah. Yang namanya ghanimah itu barang dunia. Yang namanya barang dunia itu dominan menyebabkan kehancuran. Kalau enggak, ya gunakan yang baik. Ini yang gunakan ya, sekarang perhatikan. Ada HP, ada tab. Ini kan harus dunia ini. Tapi ketika digunakan kepada agama, pahala. Kayak buka kitab, kayak delok keterangan kitab, delok sironi sahabat, pelajarannya Rasulullah, pahala. Iya. Kono ngomong karo bojomu, Dik, adik kapan-kapan metu nang itu gorengan. Dik di Mas Madinah. Ngono lho. Tuku gorengan di Madinah. Iya, Ustaz Hakim ngerti. Iya, Mas. Aku kepingin ngeteh. Dik di Mas, dik kene ta, ojo-ojo. Ngeteh dik iki wis di Mekah. Masuk ya. Iya, iya li. Kok ndak ngambil? Amin li. Wasahmu alladzi lillahi wa lirrasul. Kana li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi hayati. Amma al-yawm fayasrifuhu al-imam lil masahib al-ammah. Ya betul itu. Itu rencananya ya. Hah? Betul. Wasahmu bagian alladzi lillahi wa rasul. Karena ada bagian ghanimah itu untuk Allah, maksudnya untuk Allah itu untuk kebaikan, untuk Rasul. Karena li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hayati, ketika Rasulullah masih hidup, ya diberikan sama Rasulullah. Dan sekarang beliau kan sudah wafat secara jasadnya. Amal yom, adapun sekarang ini Rasulullah sudah wafat, fayasrifuhu al-imam, maka imam yang mengarahkan itu bagian untuk Rasulullah lil masalihil ammah. Untuk kebutuhan umum. Ya, tinggal dikit. Wal masalihul amatu, dan kepentingan atau kemaslahatan umum. Iya. Iya. Kullu ma fihi maslahatun umumiyatul muslimin. Kemaslahatan secara umum untuk orang-orang muslim. Kal malaji'i ya. Kal malaji'i. Malaji'i tempat berlindung. Apa tempat berlindung? Tahu enggak? Tahu kan tempat berlindung? Gerdu. Tapi juga main sekak. Gerdu main sekak, gitaran, wong mabuk, ya digebras lek ngono. Enggak. Oh, ini kan hirosa itu sunnah. Jaga itu sunnah. Kesian kalau di ada tempat dibangun gerdu. Iya. Akhirnya jo gerdu main kartu, malinge melaku ndak ro. Ya salah, ndak boleh. Tempat berlindung atau apa? Madaris, sekolah, ya, pondok pesantren. Iya. Wasyaqqat. Iya, wasyaqqat turuqat untuk pembangunan, maksudnya belah jalan-jalan, maksudnya pembangunan jalan. Wal ulama, iku sing ngajar-ngajar iki aja kok lali rek. Iya. Iya, ulama sing ngajar kayak ono. Iya, iya. Iku PBI ngamuk ya. Iya, PBI maneh. Ulama dikasih bi ulumi syar'i. Tahu enggak? Sayyidina Muhammad al-Baqir itu ketika putra beliau saya Ja'far Shadiq kecil, masih kecil waktu itu. Ya.
itu kan diajari sama satu orang. Akhirnya ditanya, ya apa belajarmu gini? Ditanyai iso. Itu sama Sayyidina Muhammad al-Baqir diberikan hadiah 120 onta kepada si pengajar itu. Yo seger ya. Iya. Iya Bu, kerupuk. Aku sebaru SPP. Allah, lah kon meditan mau kepengin pinter kon dia. Lah lek kon ustaz kurang mangan cacingen ya Allah. Ustaz nak masuk sakit. Ustaz apa cacingen. Kon keliru. Kasih Pak, jangan khawatir Pak. Jangan khawatir. Anak ngomong gini bukan mau minta-minta, enggak. Aku duwe kerjaan. Bukan, kok PWI ngomongane. Ya, bukan minta-minta nah. Ada apa? Ngerti ya? Iya, kasihan Pak, kasihan. Kasih dia, miskin. Tak akan. Al-Ustadz Ya'kulu Tobashir. Ustadz mangan papur, tulis ngairi akan. Ayo kan bayangkan oleh Ustadz itu misalnya teko bojone ngamuk misalnya. LPG entek, listrikmu ini tati, kok ngelo jantung ngono. Mara berangkat ngajar, kira-kira kok fokus? Ya ndak. Ra'aitu Zaidun, buyar. Ra'aitu Zaidun orang. Wa imaratul masajid, bangun masjid. Bangun masjid itu bagus. Berarti kan ya, bangun masjid itu bagus. Tapi yang paling penting setelah pembangunan masjid itu. Kalau memang di situ ada masjid yang manfaat, itu sokong. Tidak perlu ake-ake. Sentral. Gitu loh. Mana itu? Yang sekarang Spanyol ini? Andalusia. Itu sampai sekarang yang dibuat gereja itu, bangunannya masjid dulu itu. Kenapa kalau dihancurkan? Karena dilihat ini reliefnya bagus sekali. Kalau dihancurkan eman. Karena Eropa belum bisa seperti itu zaman itu. Nah, di masjid itu ada perpustakaan yang terlengkap ketika zamannya di Andalusia itu. Spanyol. Andalusia dulu. Peradaban dunia itu. Inti syahidnya di sini apa? Masjid itu bukan cuma tempat sholat, adzan, sholat, buyar, tutup. Enggak. Masjid itu tempat pendidikan. Masjid ngajari akhlak. Itu. Keluar dari masjid itu anak-anak yang fasih ketika baca Quran. Anak-anak yang alim. Katanya Habib Abu Bakar Al-Masyhur Allahyarham, dulu sigonya itu mudzakkar. Jami'. Karena mereka itu belajar di masjid jami'. Tapi sekarang jadi muannats, jami'ah. Jami'ah itu artinya kuliah. Tapi jadi wedok, biyen lanang. Dulu itu kok keluar gitu, hadirin. Yang ngajar dulu itu mufti semuanya loh. Di Indonesia apalagi. Orang-orang besar loh. Itu. Mas Soleh, kebaikan. Jadi jangan gunakan masjid itu sembahyang buyar tutup, sembahyang tutup. Atau misalnya pas ngaji Quran malam Jumat tegitok misalnya. Iku pun sing ngaji loro, sing rokokan papat nggak ngono. Ayo, nggak apa-apa kon ngamuk mbek aku nggak apa-apa lek ngene pokoke aku ndak urus sampai PWI nggak apa-apa. Lek tamir gini ngamuk nggak apa-apa, nggak urusan. Lek ora ngamuk. Kadang-kadang kan gitu. Ngajine mek malam Jumat legi. Iku pun ngepot-ngepot. Bawa antar lek ngaji. Ora serang anggur kok ngaji opo kira. Sing ngaji loro, sing rokokan papat ning ngarep ono. Wah, tepak wis. Enggak apa-apa. Ngamuk ana. Mamar. Atau jusur. Pembangunan jembatan. Masalah kebaikan. Gitu. Tapi kadang-kadang kita orang mikir gini, Pak.
insya Allah Pak ya, orang itu kalau menempatkan sesuatu pada tempatnya, selesai urusan. Anak kasih contohin serius. Ada orang pekerja, ada orang pengajar. Ini pengerja yang nyokong ini pengajar. Jadi Pak melaku Pak. Perhatikan, kapan seorang pengajar tidak memikirkan urusan ekonomi, maka dia akan fokus sama anak. Nah, itu pilihan. Tidak semuanya orang. Makanya kalau inti mau memberikan sesuatu, lihat gimana orangnya ini. Gitu. Tapi kalau sudah pecah Pak, ono kerjaan ekonomi, gini, karo ngajar, tidak bisa fokus. Tidak bisa fokus. Gitu. Hati Pak, kopiah taruh di kepala, sandal di kaki, ya gitu. Ini tempatkan di sini, ini tempatkan di sini, ini tempatkan di sini. Dan perhatikan, orang yang dekat sama Allah itu pantang ngomong kepada orang. Pantang. Ya apa yo? Iki butuh kok gini. Itu pantang Pak. Makanya kita yang memiliki harta harus tanggap, paham. Pak delok, oh kok gini. Oh no. Asik ngomong. Oh no. Dadi Pak. Yo maju Islam. Iya. Wa yulhaqu bil ulama syar'i kullu alimin bi ilmin yanfa'ul muslimin. Perhatikan ini. Diikutkan kelompok ulama. Ulama itu gede ya. Cuma enggak nunggu jadi ulama kaliber sopo gitu. Enggak. Kullu alim. Setiap orang yang ngerti bi ilmin, satu ilmu. Ilmu itu yanfa'ul muslimin. Guru-guru ngaji gitu Pak. Sing ngajari alif. Duluan nek ngaji ngono. A, I, U. Iya, sing enak kok babi, bu. Ya kan? Sekarang apa? Ikro. Ngajar. Udah harus nunggu mufti. Enggak. Meskipun satu ilmu. Pokoknya manfaat untuk muslimin. Gitu. Gitu ya. Kayak apa? Al-atibba. Orang-orangnya apa? Ahli kedokteran. Yu'tauna walau mubtadiin, diberikan meskipun dia masih dokter muda, pemula. Kasih ono Pak, dukung. Walau kanu agniya, walaupun mereka ini kaya sekalipun. Kenapa? Wadzalika tashji'an lahum. Kenapa kita berikan meskipun dia mampu kadang-kadang? Supaya dia tahu dia tidak sendirian, ada aku yang barengi kamu. Itu penting itu Kang. Itu penting. Kita orang ya, anak baca kitab di sini sekarang. Inti hadir. Anak merasa apa? Anak merasa ada orangnya. Iki wong sing melok mbek aku iki. Tapi ndak ono kabeh ya apa ngeluh rek. Hatta misalnya anak-anak ini ada pengajian. Diundang enggak diundang datang anak. Supaya apa? Meskipun anak datang itu dia sudah bisa sebetulnya. Kenapa anak datang ini? Tasji'an lahum. Untuk memberikan semangat sama mereka. Artinya apa? You not alone. Sudah nyampe ones. Ngerti ya? Lagu dari Michael Jackson ini loh. Kamu tidak sendiri. Ono barengi. Ngono lho Zil. Iki aku seneng teko meskipun gawa-gawa ngantuk. Alhamdulillah ya. Iki ado-ado itu kan di Kunir. Iki kan iki teko Malang atul iki. Teko Malang. Iku teko Madura. Waduh. Iki teko Sampang, kon di Sampang. Waduh, masyaallah. Ya Allah wa alam bisawab.